semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak kelas 4? Alhamdulillah jika kalian tetap sehat dan masih semangat untuk belajar. Sudah siap belajarnya anak-anak? Ya. Pagi ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengukur sudut. Yang kedua, siswa dapat menceritakan hari besar umat beragama. Yang ketiga, siswa dapat menari tarian bungon jempa. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama. Dan yang terakhir, siswa dapat meringkas teks perbedaan bukanlah penghalang. Nah, ini adalah buku tema 1 anak-anak ya. Kita masih tema 1, lanjut. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5, masih subtema 2 anak-anak ya, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungon jempa. Tari bungon jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Nah, ini ada tari bungon jempa dalam posisi duduk. Masih ingat kalian tentang tarian bungon jempa dalam formasi duduk? Nah, diskusikan dan peragakan secara berpasangan. Menarikan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan diiringi musik. Siapa yang sudah pernah mencobanya di rumah? Ya, anak-anak. Baik. Ya, terima kasih yang sudah mencobanya di rumah ya. Kita lanjut. Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu. Ya. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikan. Seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungon jempol. Tahukah kamu bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Nah, masih ingat kalian tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ya, pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Ya, coba kamu perhatikan kembali berbagai tangram tersebut. Dengan bentuk yang berbeda-beda, kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Nah, nanti Bapak atau Ibu Guru akan memberi huruf A, B, C, D, dan seterusnya di setiap sudut pada tangram tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang sudah kamu beri huruf pada tabel berikut. Nah, anak-anak, tangramnya sudah Bapak beri huruf A, B, C, D, E, F, G. Nah, nanti anak-anak dari kegiatan sebelumnya kalian suruh menaksir atau mengira berapakah masing-masing sudut dalam bangun datar A, berapakah besar sudut dari masing-masing gambar B, C, D, dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjut anak-anak ya. Perbedaan itu sangat indah. Perbedaan itu adalah anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, anak-anak, ayo berdiskusi. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu?
buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar tersebut. Nah, anak-anak bagi yang beragama Islam, hari raya ini mungkin kalian sudah pernah merayakan, ya, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Ada Selamat Natal. Ada juga ini ada acara dalam gereja. Hari raya agama apa anak-anak? Ya, betul. Hari raya agama Islam. Hari raya agama Kristen dan Katolik. Ya, apa hari rayanya? Natal. Oke, betul. Selanjutnya ada hari raya agama Hindu. Ya, ini kita contoh di Bali. Ya, di Bali umat Hindu sedang merayakan hari raya Galungan. Dan gambar yang terakhir adalah, ada yang tahu, itu gambar Candi Borobudur. Ya, betul. Ya, umat Buddha sedang merayakan hari raya Waisak di Candi Borobudur. Baik anak-anak, ini adalah penilaian pembelajaran 5. Ya, walaupun soalnya cuma 2, tapi cukup lumayan untuk kalian kerjakan. Seperti biasa, nanti kalian tulis jawabannya dan akan diperiksa oleh Bapak Ibu Guru sesuai jadwal yang ditentukan. Yang pertama, tuliskan besarnya sudut dari setiap bangun datar dalam Tangram. Ya, nanti kalian di buku tulis bangun datar A sudutnya sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat. Bangun datar B besar sudutnya berapa, bangun datar C, D, dan seterusnya. Yang kedua, tuliskan nama-nama hari besar agama umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya anak-anak, cukup 2 soal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 6. Subtema 2 masih kebersamaan dalam keberagaman. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Ya, baik berbeda suku ataupun agama. Ya, sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, agar persaudaraan kalian tetap terjalin dan erat. Nah, baik, selanjutnya amati gambar dan baca teks dalam hati. Baik, akan bacakan. Ayo mengamati. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Baik, selanjutnya. Pada peringatan Hari Raya Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Beno, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Ayo menulis. Ya, di sini kita ayo menulis anak-anak. Apa kalian masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang pada pembelajaran sebelumnya? Ya, apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Selain itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Nah, anak-anak disuruh membuat ringkasan cerita.
atau merangkum cerita tersebut yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, anak-anak, ini adalah teks Perbedaan Bukan Penghalang yang telah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya, ya, tentang pada hari Minggu tidak ramai semua siswa diminta datang ke sekolah, itu di paragraf pertama. Lalu di paragraf keduanya, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir, hanya Edo dan Marta yang belum terlihat, dan seterusnya. Lalu di paragraf 3, siang hari sekolah semakin ramai, kelas-kelas sudah terlihat indah, dan seterusnya. Nah, dari 3 paragraf tersebut, nanti kalian akan mendapat tugas untuk meringkas atau merangkum agar rangkumannya tidak terlalu panjang, ya, dan sistematis. Ya, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. Yang pertama adalah 1. Membaca naskah asli. Nah, tadi anak silakan dibaca lagi naskah aslinya, ya. Bisa dari YouTube ini atau bisa dari buku elektronik ataupun bisa juga dari sumber-sumber lainnya. Ya, lalu membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang-ulang kali sehingga kamu paham. Ya, memang anak-anak kalau 1 kali itu kalian tidak akan paham. Dibaca minimal 2 atau 3 kali baru kalian paham. Lalu selanjutnya mengetahui kesan umum, inti dari tulisan, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Nah, maksud tujuannya apa nih anak-anak dari teks tersebut? Nah, selanjutnya yang kedua, mencatat gagasan utama. Ya, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Paragraf 1, gagasan pokoknya apa ini? Paragraf 2, gagasan pokoknya apa? Paragraf 3, gagasan pokoknya apa? Nah, selanjutnya menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Setelah itu, yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nah, dalam kalimat baru ini silakan setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, kalian tulis apa yang ada di dalam bayanganmu setelah kalian membaca teks itu 2 dan 3 kali. Silakan, tidak mesti harus sama persis yang ada di dalam teks tersebut. Yang keempat, ketentuan tambahannya, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Ya, diringkas agar tidak terlalu panjang. Baik anak-anak, pembelajaran 6 ini telah selesai. Lalu lihat ini ada penilaian pembelajaran 6. Ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana cara bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan suku. Caranya bagaimana agar tetap terjalin, agar hidup rukun dan tidak ada pertengkaran. Yang kedua, buatlah ringkasan cerita dari teks atau bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, dari soal nomor 2 ini anak-anak buat ringkasannya minimal 1 paragraf atau 6 baris anak-anak ya. Minimal. Kalaupun lebih silakan, itu menurut kemampuan kalian masing-masing.
Alhamdulillah, pembelajaran 5 dan telah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.